Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wassalam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati semua jamaah Majelis Ilmu Asrar Karomah dimanapun kalian berada, dan yang saya hormati seluruh pemirsa setia channel YouTube Majelis Ilmu Asrar Karomah, yang semoga senantiasa rohani kalian semuanya tercerahkan atas ridho rahmat dari Sang Maha Gusti. Mungkin pada tayangan kali ini sedikit berbeda, karena biasanya setiap kali kita membuat video, setiap kali Majelis Ilmu Asrar Karomah mengupload video baru, itu biasanya didampingi oleh beberapa jamaah yang lainnya. Tetapi kali ini sengaja memang sendirian. Kenapa rekamannya sendiri? Karena pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dilontarkan secara japri ke diri saya dari beberapa jamaah yang telah mengajukan pertanyaannya. Lah, karena pertanyaannya sudah dilontarkan secara pribadi, akhirnya saya pikir rekamannya sendirian saja, dengan tujuan untuk memudahkan di dalam penjelasan juga. Karena pertanyaannya itu sedikit mendalam, terkesan sepele, tetapi sebetulnya jawabannya itu tidak semudah apa yang kalian kira. Karena untuk menjawab pertanyaan itu, saya membutuhkan metode yang tepat supaya tidak terjadi kekeliruan di dalam pemahaman. Dan yang terpenting, gimana caranya jawaban itu tidak berbenturan dengan kajian syariat. Itu yang terpenting. Pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini. Sebentar ya. Jadi lewat japri soalnya. Nah, ini. Ramayai, mohon dijelaskan, katanya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan putra Rama? Putra Rama itu kajian-kajiannya, sasarannya kemana? Putra Rama itu terdiri dari dua kata, putra dan Rama. Putra artinya apa? Rama artinya apa? Dan apakah semua yang ikut ngaji di Majelis Ilmu Asrar Karomah itu harus menjadi putra Rama? Terus apa saja syaratnya supaya bisa menjadi putra Rama?
Kurang lebih seperti itu isi pertanyaan yang dikirimkan secara pribadi ke nomor WA saya yang barusan diutarakan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi begini, memang saya sendiri belum pernah menjelaskan secara spesifik apa itu Putra Rama. Dan memang benar juga bahwasannya Putra Rama itu terdiri dari dua suku kata, Putra dengan Rama. Tapi ini nanti akan saya bahas secara spesifik. Maksudnya spesifik di sini itu jelas dan terperinci supaya tidak tumpang tindih di dalam pemahaman. Dengan satu harapan supaya mudah untuk dipahami oleh siapapun yang menyimaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi begini, sebelum saya mengupas tentang apa yang dimaksud Putra Rama, apa yang dimaksud dengan putra, apa yang dimaksud dengan Rama, kemana sasaran tembak kajian daripada Putra Rama, ini sebelum saya membahas ke arah sana, alangkah lebih baiknya kalau saya menjelaskan lebih dulu bahwasannya ada dua hal yang harus kita jadikan catatan selamanya dalam wilayah kajian. Pertama, kita harus bisa membedakan apa itu wawasan. Dan yang kedua, kita juga harus bisa mengerti, harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan ilmu. Jadi di sini sebelum saya mengulas lebih jauh apa itu Putra Rama, seperti apa sasaran tembak kajiannya, ada beberapa hal. Ini hal pertama yang harus dipahami oleh semuanya, baik itu oleh Putra Rama maupun oleh para calon Putra Rama berikutnya. Kita harus bisa membedakan antara wawasan dengan ilmu. Sekalipun di luaran sana itu banyak yang menyamakan definisi. Ilmu ya sama dengan wawasan. Wawasan ya sama dengan ilmu. Jadi seakan-akan dua kata itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Lah, di sini bedanya Majelis Ilmu Asror Karomah. Jadi siapapun yang berusaha untuk menuntut ilmu bersama-sama, untuk bareng-bareng mengkaji bersama-sama di Majelis Ilmu Asror Karomah, hal pertama yang harus diperhatikan oleh semuanya adalah kita harus bisa membedakan antara ilmu dengan wawasan. Apa sih wawasan itu? Wawasan itu sifatnya pengetahuan. Tetapi muara dari pengetahuan itu hanya sebatas di akal. Tidak masuk ke dalam hati. Lah, sedangkan ilmu itu memang pengetahuan juga, tetapi pengetahuan yang mencerahkan. Dan muara daripada ilmu itu adalah ke dalam hati siapapun yang menerimanya. Jadi bukan di akal.
Saya kasih contoh seperti ini. Ini hanya sebatas contoh. Orang yang kaya akan wawasan, tetapi miskin akan ilmu, itu keberadaannya membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Satu contoh, para koruptor umpamanya. Saya tidak ada maksud sedikit pun untuk menjelekkan mereka. Tidak. Ini hanya sebatas contoh untuk memudahkan kita semuanya di dalam pemahaman. Para koruptor itu bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang lemah akan wawasan. Bahkan pendidikan formalnya sekalipun itu tinggi-tinggi. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, dan lain sebagainya. Tetapi wawasan yang segitu luasnya, pemahaman yang segitu banyaknya, itu tidak mampu membentengi dirinya dari segala hal keburukan. Lah, di saat pengetahuan-pengetahuan yang kita pahami, tetapi pengetahuan kita sendiri tidak mampu membentengi diri ini dari segala macam perbuatan keangkara murkaan, maka bisa dipastikan pengetahuan yang kita pahami itu baru hanya sebatas wawasan semata. Lah, beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu kebalikan daripada wawasan itu sendiri. Kalau tadi orang yang kaya akan wawasan tetapi miskin ilmu, kehadirannya itu bisa membahayakan bagi orang sekeliling. Tetapi tidak untuk orang yang kaya akan ilmu. Orang yang kaya akan ilmu, sekalipun dia lemah dalam wawasan, maka kehadirannya itu akan menenteramkan hati siapapun yang ada di sekelilingnya. Karena ilmu itu betul-betul terpancar dari hatinya orang alim masuk ke dalam hati kita. Sumber daripada ilmu itu ya nur ilahi itu sendiri. Dari Sang Gusti mengaruniakan pancaran nur ilahi yang besar ke dalam diri seorang guru, ke dalam diri para alim, lah kemudian cahaya itu siap menyebar ke hati siapapun yang memang sudah waktunya untuk menerima. Lah, siapapun yang terhinggapi pancaran nur ilahi itu, maka karakternya, perangainya, akhlaknya itu akan berubah secara otomatis. Lah, itulah yang dinamakan ilmu. Satu contoh, tadinya saya kasar umpamanya di dalam berucap, di dalam bertindak, nggak peduli orang yang mendengarnya sakit hati atau enggak. Yang penting saya puas. Tetapi setelah nur ilahi itu masuk, setelah ibaratnya kita berguru pada seseorang yang tepat, kemudian hati yang keras itu jadi lembut, ucapan yang tadinya kasar itu jadi baik, perbuatan yang semena-mena tadinya jadi lebih terkontrol. Nah, di saat kita seperti itu sebagai bukti ilmu itu sudah masuk ke dalam sanubari kita semuanya. Tetapi jika semakin banyak pemahaman yang kita dapat, ternyata ego diri semakin tinggi, kesombongan semakin besar, maka itu harus digarisbawahi bahwasanya pemahaman yang selama ini kita pahami itu baru hanya sebatas wawasan semata.
Itu poin pertama yang harus dipahami oleh semuanya, baik itu sedulur Majelis Ilmu Asror Karomah yang telah menjadi putra Rama maupun sedulur Majelis Ilmu Asror Karomah yang baru sebatas jamaah, belum menjadi putra Rama. Kesimpulan pertama, bedakan antara ilmu dengan wawasan. Sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut ke pertanyaan inti. Apa sih yang dimaksud putra Rama? Ini yang berat untuk saya jawab. Yang jelas begini. Putra Rama terdiri dari dua suku kata, putra dan Rama. Nah, putra itu bukan kata ganti untuk sebutan seorang anak. Begitupun dengan Rama. Itu bukan kata ganti untuk sebutan seorang bapak. Putra Rama ini wilayahnya wilayah khusus. Wilayahnya wilayah ngilmu. Nanti akan ada penjelasan yang lebih spesifik ke depannya. Ini kita bertahap dulu ya. Kemana sih sasaran tembak kajian Putra Rama? Bertentangan enggak dengan syariat? Sebetulnya tidak sama sekali. Karena sasaran tembak dari kajian yang ada dalam Putra Rama itu tidak lepas dari gelar dan gulung. Apa itu gelar dan apa itu gulung? Gelar itu istilah untuk ragawi kita. Gelar itu adalah perumpamaan, sebutan untuk jasmani kita, raga kita. Ini gelar. Sedangkan gulung itu adalah istilah untuk ruhani kita. Gulung itu adalah sebutan untuk batiniah kita semuanya. Dalam konsep Putra Rama itu gelar gulung. Gelar sasarannya ke badan jasmani, gulung sasaran tembaknya ke ruhani. Gelar gambaran daripada dunia, gulung gambaran daripada akhirat. Di mana letak sinkronnya, kesinkronannya antara kajian Putra Rama dengan syariat? Begini, sasaran tembak untuk gelar, untuk raga ini, untuk dunia ini, itu adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Putra Rama itu harus betul-betul memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Harus bisa menjadi panutan, harus bisa menjadi patokan di tengah-tengah masyarakat luasnya. Karena visi misi dari seorang Rasul, dalam hal ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah beliau sendiri yang menyatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini tidak ada 2, 3 tujuan, melainkan cuma satu, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lah ini
dijadikan tujuan utama seluruh putra Rama dimanapun berada dalam wilayah gelarnya. Gelar itu istilah sebutan untuk raganya. Jadi seluruh putra Rama itu harus betul-betul memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Baik itu akhlak lahir maupun akhlak batin. Orang yang betul-betul berakhlakul karimah, maka seseorang itu akan sangat berhati-hati sekali di dalam bertutur kata, juga di dalam bersikap, bertindak. Gimana caranya, ucapannya, tindakannya, perbuatannya tidak menyakiti siapapun yang ada di sekelilingnya. Itu adalah bukti bahwasannya seseorang tersebut telah mencapai derajat akhlak yang karimah. Dan itu menjadi sasaran tembak seluruh putra Rama dimanapun berada. Sasaran untuk gelarnya, untuk raganya, supaya bisa menggapai akhlak yang karimah. Itu poin pertama. Poin kedua, sasaran untuk gulung. Apa yang dimaksud dengan gulung? Gulung itu adalah istilah untuk ruhani kita semuanya. Gulung adalah istilah untuk batiniah kita semuanya. Kalau tadi gelar itu gambaran ragawi, maka gulung adalah gambaran ruhani. Kalau gelar adalah gambaran dari jasad, maka gulung adalah istilah gambaran sebutan untuk batin. Jika gelar adalah gambaran atau istilah sebutan untuk dunia kita, maka gulung adalah istilah sebutan untuk akhirat kita. Di mana letak kecocokan antara kajian Putra Rama yang sifatnya gulung dengan kajian syariat? Sebetulnya tidak melenceng sama sekali. Dalam konsep syariat, dalam konsep Al-Quran, itu kan ada konsep, ada kaidah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lah ini menjadi sasaran tembak gulung seluruh putra Rama. Gimana caranya? Suatu saat nanti, di saat ruhani yang di dalam itu berpisah dengan raga ini, ruhani ini bisa langsung kembali kepada Sang Pencipta. Dalam artian sempurna, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dalam konsep Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Asal kita dari mana, maka ke sana pula kita harus kembali. Itu wilayah gulung seluruh para putra. Jadi kita nggak usah ada kekhawatiran apakah kajian Putra Rama itu akan melenceng dari kajian konsep agama. Jawabannya saya berani menegaskan tidak sama sekali. Malah itu adalah ibaratnya intisari kajian dari agama itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami enggak? Kurang lebihnya seperti itu penjelasan singkat seputar babakan awal ya untuk mengawali dalam pemaparan ya tentang Putra Rama. Penjelasan tentang Putra Rama.
Karena untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan putra Rama ini terus terang nggak semudah apa yang kalian bayangkan. Kalau sebatas menjawab, saya pikir semua orang bisa. Cuman gimana caranya kira-kira jawaban itu bisa mengena di hati, kemudian tidak berbenturan dengan pemahaman apapun. Jadi bisa masuk nanti, kesannya enggak simpang siur. Kita merunut dari bawah dulu, sedikit-sedikit naik ke atas. Yang jelas, pada season kali ini, sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan putra, apa yang dimaksud dengan Rama, saya berharap semuanya mampu memahami penjelasan kali ini. Pertama, penjelasan tentang perbedaan antara ilmu dengan wawasan. Supaya tercerahkan batin kita, supaya muncul kesadaran dalam jiwa kita bahwasanya selama ini yang kita dapat sebetulnya ilmu atau wawasan. Tolak ukurnya itu ada pada diri kita sendiri. Kalau semakin banyak pemahaman yang kita dapat, nyatanya diri ini semakin baik jiwa dan raganya, akhlaknya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya itulah yang dinamakan ilmu. Namun sebaliknya, jika semakin banyak pemahaman yang kita pelajari, ternyata hati ini semakin mudah untuk membenci siapapun, semakin mudah untuk merendahkan siapapun, maka disitulah bukti bahwasannya yang kita pahami selama ini baru sebatas wawasan semata. Poin kedua, tadi ada bahasa gelar dan gulung. Kan ada bahasa ibaratnya dalam pembacaan kalimah thayyibah itu yang sering kita dawamkan bersama di majelis ilmu Asror Karomah, baik di malam rutinan, acara rutinan malam Kamis Pahing maupun acara rutinan tiap malam purnama, itu kan ada bahasa laku gelar gulung ingsun ing dunyo lan akhirat. Nah, banyak yang bingung apa yang dimaksud dengan gelar dan apa yang dimaksud dengan gulung. Itu jawabannya tadi. Gelar itu gambaran raga kita, maka gulung adalah gambaran ruhani kita. Kalau gelar gambaran dunia kita, istilah untuk dunia kita, maka gulung adalah sebutan istilah untuk akhirat kita. Kurang lebih seperti itu. Apakah beda antara Romo dengan Rama? Ini harus dipahami oleh semuanya ya. Romo dengan Rama itu sebetulnya sama, hanya sebatas perbedaan dialek. Kalau Jawa Barat menggunakan dialeknya A, Rama. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, umumnya logat di sana, dialek di sana itu menggunakan logat O. Akhirnya Romo. Di sini apa? Di sana Opo. Kurang lebih seperti itu. Lah, terus apa yang dimaksud dengan Rama itu sendiri? Ini jawabannya nanti pada session selanjutnya. Ya, bertahap saja, sedikit-sedikit. Yang penting kita semuanya bisa memahami penjelasan itu dengan baik dan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita menyimak dengan seksama, dengan penuh kerendahan hati, ilmu itu bisa masuk sekalipun perantara media. Bagi yang di luar sana
belum dikasih kesempatan oleh Sang Holik untuk bertatap muka secara langsung. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kali ini. Adapun jawaban tentang apa itu Rama, apa itu Putra, kemana arah kajian di dalam Putra Rama itu nanti ada penjelasan selanjutnya di season yang akan datang. Apa sih syarat untuk jadi Putra Rama? Syarat untuk jadi Putra Rama itu yang pertama harus sudah menerima Asmo Jati. Apa itu Asmo Jati? Nah ini nanti dijelaskan pada sesi selanjutnya, insya Allah akan dijelaskan dengan metode yang baik supaya mudah untuk dipahami oleh semuanya ya. Jadi saya mohon maaf bagi yang sudah japri ke saya, jawaban dari pertanyaan yang Anda kirimkan ke saya nggak bisa saya jawab sekaligus, bertahap saja. Yang penting Anda ada kesemangatan, kalian ada kesemangatan untuk terus belajar bersama, sekalipun belajar jarak jauh, tetapi insya Allah tidak ada jarak, tidak ada batas ruang dan waktu untuk ruhani siapapun. Selama niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Sampai sini dulu penjelasan kajian kita semuanya. Insya Allah lain waktu kita sambung pemaparannya, karena ini belum tuntas, anggaplah ini bersambung dulu. Nanti dilanjut pada season berikutnya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mohon maaf barangkali ada kesalahan di dalam ucapan, di dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.